Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pipit Feryani, Sarjana Keperawatan Magister Administrasi Rumah Sakit. Dosen S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Hari ini saya akan menjelaskan terkait RPS dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, yang di mana mata kuliah tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan semester 2. RPS ini disusun pada tanggal 4 Februari 2022. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan adalah sebagai berikut. Diharapkan mahasiswa mampu memahami teori dan konsep dari teknologi informasi, sistem informasi secara umum, dan untuk keperawatan terutama di ranah rumah sakit. Untuk yang kedua, capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan memahami tren dan isu sistem dalam teknologi informasi secara umum, dan teknologi informasi bagi keperawatan, terutama di rumah sakit. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan merupakan mata ajar dengan beban studi 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata ajaran ini menjelaskan dan meningkatkan kemampuan dan praktek mahasiswa keperawatan terhadap konsep dan ruang lingkup sistem informasi keperawatan. Pada mata ajar ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman dan praktik yang lebih mendalam terkait sistem informasi di dalam keperawatan. Evaluasi belajar mahasiswa yang nantinya akan dilakukan antara lain melalui proses belajar dan pencapaian kompetensi. Aktivitas belajar meliputi diskusi, seminar, penugasan, role play di kelas, dan praktikum yang nantinya akan dilakukan di laboratorium universitas. Untuk pokok bahasan atau bahan kajian di dalam mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan ini adalah yang pertama, teknologi informasi di dalam keperawatan. Yang kedua adalah batasan teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan. Yang ketiga adalah materi peran teknologi informasi bagi layanan pemberian asuhan keperawatan. Materi yang keempat adalah dampak teknologi informasi pada pengguna asuhan keperawatan. Yang kelima, tren dan isu sistem dalam teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Untuk sub pokok bahasan selanjutnya yaitu sistem teknologi pelayanan kesehatan yang nantinya akan dijelaskan terkait sistem informasi di dalam keperawatan, manajemen sistem informasi itu sendiri, manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi baik di ranah rumah sakit maupun masyarakat. Kemudian ada juga aplikasi sistem informasi dalam pelayanan pasien, terutama di rumah sakit yang sering digunakan. Untuk evaluasi pembelajaran, antara lain penilaian dilakukan diambil dari nilai UTS 10%, kemudian yang kedua nilai UAS 20%, penugasan 25% terdiri dari penugasan mandiri 10% dan penugasan kelompok 15%, serta praktek dan kehadiran. Untuk tim teaching sendiri yaitu ada tim MKDU Universitas dan saya sendiri Ibu Pipit Feryani. Demikian RPS, rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan pada semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan perkuliahan tatap muka pertama ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Ada yang sudah mengenal saya barangkali? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Oke, ada yang tahu sudah nama saya siapa? Ibu Pipit Tahu, Ferini. Bu. Oke, baik. Secara resmi saya akan memperkenalkan diri ya untuk semuanya. Nama saya adalah Ibu Pipit Feryani, Sarjana Keperawatan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Saya adalah dosen S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan NIDN 11160282202. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua tingkat untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, terima kasih Anissa. Masuk ke materi pertama, yaitu Sistem Informasi Keperawatan yang kemarin sudah saya jelaskan terkait RPS-nya dan tim teaching-nya. Hari ini di materi pertama saya akan menyampaikan terkait informasi teknologi di dalam keperawatan itu sendiri. Oke, baik. Terkait deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah Sistem Informasi merupakan mata ajar dengan beban studi 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata ajar Sistem Informasi Keperawatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan praktek mahasiswa keperawatan terhadap konsep dan ruang lingkup sistem informasi keperawatan. Pada mata ajar ini, mahasiswa atau kalian juga akan mendapatkan pemahaman dan praktik yang lebih mendalam terkait sistem informasi dalam keperawatan. Evaluasi belajar mahasiswa nantinya akan dilakukan melalui proses belajar dan pencapaian kompetensi. Aktivitas belajar nantinya meliputi diskusi, kemudian ada seminar, ada juga penugasan, kemudian role play di kelas dan praktikum di laboratorium universitas. Selanjutnya, di dalam capaian pembelajaran sistem informasi keperawatan ini diharapkan mahasiswa, khususnya prodi keperawatan, mampu memahami teori dan konsep apa itu teknologi informasi, kemudian sistem informasi secara umum, dan untuk keperawatan terutama di ranah rumah sakit. Kemudian Anda juga diharapkan mampu memahami tren dan isu sistem dalam teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan khususnya di rumah sakit. Oke, baik. Nah, untuk materi yang pertama adalah teknologi informasi. Teknologi informasi itu terdiri dari beberapa bagian, ya. Secara umum definisi dari teknologi informasi itu adalah alat ya yang digunakan untuk menggambarkan dari beberapa hal. Antara lain adalah tugas, ya, tugas mengumpulkan data, kemudian mengolah informasi, kemudian alat itu memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan menggunakan teknologi. Nah, bagian-bagian dari teknologi informasi itu antara lain terdiri dari beberapa bentuk. Contohnya adalah komputerisasi, kemudian telepon seluler dan tablet, atau komputer rumah atau melalui yang digunakan biasanya di sekolah maupun di ranah pekerjaan. Kemudian yang kedua terdiri dari perangkat yang memasukkan atau yang memproses mengeluarkan data serta informasi yang terdiri dari hardware dan software.
Ya, jadi untuk teknologi informasi itu tidak hanya bentuknya fisik data saja, tapi bisa berupa teknologi, yaitu perangkat yang digunakan. Nah, hardware dan software itu merupakan bagian dari penciptaan teknologi informasi. Baik, selanjutnya ini adalah beberapa bagian pemanfaatan dari teknologi informasi di beberapa bidang. Ya, antara lain yang pertama adalah dari bisnis, ya, dari organisasi bisnis. Nah, contohnya adalah e-commerce, ya, atau ada perdagangan di situ yang eh, kalau dulu orang itu jual belinya perlu eh, fisik gitu ya, fisik toko gitu. Nah, atau fisik barang atau jasanya gitu. Tapi kalau sekarang ya di dunia digital, kemajuan era digital ini, bentuk bisnis atau perdagangannya tidak selalu memerlukan hal tersebut. Contohnya, sekarang ini kita bisa berjualan ya dengan menggunakan aplikasi tanpa ada fisik barangnya, hanya berupa gambar. Tapi kita sudah ada atau sudah bisa melakukan jual beli. Kemudian ada customer record ya. Capaian penjualan itu bisa langsung kita mengetahui ya, laba ruginya bisa mengetahui dari aplikasi ya, tidak lagi menggunakan hitungan manual. Kemudian dari segi edukasi atau pendidikan, ya, contohnya adalah saat ini kita lakukan dengan kemajuan teknologi yang dulunya kalau kita mentransfer ilmu, ya, perkuliahan itu kita wajib hadir gitu ya, secara fisik di ruang perkuliahan. Tapi dengan kemajuan era digital sekarang ini, kita hanya perlu link Zoom atau Meet, kita sudah bisa mentransfer ilmu, begitu ya. Nah, terlebih lagi di 2 tahun terakhir ini karena masa pandemi itu diwajibkan gitu ya, sehingga tercipta banyak sekali terobosan teknologi untuk memfasilitasi pendidikan tersebut. Kemudian untuk bagian entertainment atau di hiburan, di dunia hiburan, ada digital editing, kemudian penggunaan special effect, kemudian penciptaan musik-musik, dan advertising, iklan ya. Kemudian di ranah pemerintahan, ya, teknologi informasi ini sangat apa namanya ya, sangat erat kaitannya atau manfaatnya untuk membackup pembangunan ya dalam hal untuk record atau catatan backup data seluruh penduduk gitu ya. Yang Anda tahu dan miliki sekarang adalah EKTP salah satunya. Jadi di mana kalau Anda sudah memiliki EKTP ya, itu berlaku seluruh Indonesia gitu ya. Jadi dimanapun Anda tinggal, itu EKTP Anda sudah terlink dengan beberapa bentuk pelayanan kesehatan misalnya, kemudian pelayanan pendidikan dan lain-lain. Gitu. Kemudian untuk di pemerintahan juga digunakan untuk analisis intelijen gitu ya. Makanya kalau misalnya Anda sekarang mendaftar pakai data atau SIM card gitu ya, itu memerlukan input atau masukan dari NIK gitu ya, sehingga kita tahu siapa nomor ini dimiliki oleh siapa, sehingga meminimalkan resiko terjadinya terorisme. Kemudian untuk bagian atau di ranah kesehatan atau rumah sakit, teknologi informasi ini fungsinya antara lain adalah untuk catatan rumah sakit, kemudian perangkat medis, ya, kemajuan ini juga dimanfaatkan oleh perangkat medis dan asuransi.
Kemudian untuk penegakan hukum, ya, teknologi informasi ini juga digunakan di dalam penegakan hukum, ya. Yang lagi in sekarang adalah e-tilang, ya. Ada yang sudah kena e-tilang? Barangkali adik-adik belum. Oke, jadi kalau Belum, Bu. dulu tilang itu kita harus berhadapan begitu ya. Jadi pihak kepolisian harus ada di jalan gitu ya. Kemudian ada pelanggaran kita ditindak. Nah, kalau e-tilang sekarang memanfaatkan teknologi informasi ini sehingga kalau kita tidak ketemu polisi, walaupun kita melanggar, ternyata masih ada catatan kita kena e-tilang tersebut. Nah, sistemnya itu eh, apa namanya, karena kemajuan teknologi gitu ya. Kemudian eh, organisasi selanjutnya adalah di manufacturing atau pembangunan dan juga di riset atau penelitian. Sehingga apabila ada penelitian terkait yang up to date, yang erat kaitannya dengan kesehatan maupun pendidikan, kita bisa mengambil langsung hasil dari penelitian tersebut untuk dijadikan evidence based practice untuk pendidikan gitu ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi di ranah kesehatan. Ada dua hal, yaitu yang pertama adalah sebagai kerangka kerja untuk mengelola informasi kesehatan yang dimiliki, yang nantinya luarannya adalah sebagai mekanisme untuk peningkatan perawatan pasien. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengaktif koordinasi perawatan pasien yang nantinya informasi tersebut bisa untuk teknologi informasi perawatan, kemudian pendidikan kesehatan keluarga dan pasien itu sendiri, sehingga bisa tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi perawatan profesional di rumah maupun di rumah sakit. Oke, selanjutnya. Nah, ini teknologi informasi ya dari WWW Nursing World Organization ya. Teknologi informasi kesehatan memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memperoleh data standar dan menggunakan sebagai dasar informasi perawatan pasien dan komunikasi di berbagai lahan. Nah, informasi kesehatan ini yang diperoleh juga bisa mendukung, salah satunya adalah prinsip terkuat untuk melakukan penyuluhan kesehatan untuk pasien dan keluarga. Begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa hal terkait pemanfaatan teknologi informasi, ya, teknologi terbarukan. Silakan, ada yang mengetahui untuk gambar yang pertama? Gambar Kira-kira info. Oke, kenapa Bella? Gambar yang pertama itu gambar alat infus pump. Oke, jadi benar untuk yang gambar pertama adalah pemanfaatan teknologi dalam hal ini untuk membantu pasien di dalam pemberian obat ya yang on time dan tepat dosis gitu ya. Kemudian gambar yang kedua, ada yang bisa mewakili, silakan. Kira-kira apa nih gambar yang kedua? Alat untuk TTV, Kak Bu. Oke, jadi lebih tepatnya adalah alat ini biasanya digunakan atau diletakkan di pasien-pasien di ruang perawatan intensif ya. Jadi ada monitor TTV, kemudian ada beberapa hal terkait pemberian obat juga bisa. Jadi ini ibaratnya alat yang digunakan di ruangan khusus, kemudian sudah komplit gitu ya. Kemudian yang ketiga, silakan ada yang bisa. Kira-kira gambar apa itu? Hasil laboratorium kayak itu, Bu.
Oke, jadi yang ketiga adalah data pasien yang disimpan di dalam elektronik ya, perangkat elektronik yang hasil tersebut langsung real time dibaca oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat di ruangan yang memerlukan, sehingga mempercepat di dalam tindakan yang diambil untuk pasien. Eh, Gambar yang keempat selanjutnya, silakan ada yang bisa. Pasien dan dokter sedang video call, Bu, kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, ini adalah merupakan aplikasi dari telehealth ya, telemedicine gitu ya. Jadi, tidak perlu pengobatan itu sekarang tidak perlu memerlukan fisik dokter, fisik kehadiran dokter. Dengan telehealth atau telenursing ini, pasien sudah bisa mendapatkan diagnosa medis yang akurat ya, walaupun dengan jarak jauh, yaitu dengan telemedicine atau telehealth. Ya, banyak aplikasi yang sekarang menggunakan, contohnya kalau Grab itu kerjasama dengan Halodoc ya. Ada yang sudah menggunakan beberapa kali Anda di rumah, kemudian sakit, kemudian konsultasinya di Halodoc begitu. Ada yang sudah? Sudah pernah, Belum, Bu. Bu. Oh, ada yang belum ya, ada yang sudah menerapkan. Jadi sangat praktis ya, kemajuan teknologi itu adalah manfaatnya adalah praktis. Kemudian selanjutnya adalah beberapa perangkat ya yang digunakan atau dipakai di pasien rawat inap. Ya, contohnya adalah tempat tidur yang tinggal pencet gitu ya. Dia bisa naik sendiri gitu ya. Kalau dulu kita harus memutar tuh ya. Nah, beberapa alat-alat yang saya contohkan ini adalah beberapa alat yang sebenarnya mempermudah kerja perawat gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah dampak teknologi informasi pada keperawatan, antara lain yang pertama, pekerjaan perawat lebih efisien. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan meningkat. Yang ketiga adalah waktu pelayanan lebih efektif. Kemudian selanjutnya adalah keamanan dan kerahasiaan pasien terjaga. Kenapa pekerjaan perawat lebih efisien? Karena dengan perangkat teknologi tersebut sangat membantu kerjaan perawat itu jadi lebih mudah, ya lebih praktis gitu ya. Kemudian kenapa kualitas pelayanan meningkat? Karena waktu yang dibutuhkan perawat untuk dokumentasi sekarang lebih komplit, lebih ringkas, sehingga waktu perawat untuk menyediakan pelayanan keperawatan ke pasien lebih lama, ya sehingga waktunya juga lebih efektif begitu. Oke, selanjutnya yaitu dampak TI pada pelaksanaan asuhan keperawatan menurut Tarigan nih di 2019. Yang pertama adalah time atau waktu pendokumentasian yang dilakukan perawat. Kalau dulu perawat itu hampir sebagian besar waktunya di lahan praktek itu untuk dokumentasi ini. Dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi, perawat diwajibkan untuk mendokumentasikannya. Jadi hampir sebagian besar waktu perawat itu di rumah sakit habis untuk dokumentasi. Nah, dengan TI gitu ya, teknologi informasi, hal ini bisa lebih efektif dan efisien sehingga waktu kebersamaan atau kontak perawat dengan pasien lebih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah error, untuk mengurangi kesalahan di dalam pendokumentasian ini lebih diminimalkan karena teknologi itu. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan dan kerahasiaan pasien yang lebih terjaga. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah beberapa referensi yang bisa Anda gunakan untuk materi teknologi informasi keperawatan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang perlu ditanyakan. Ada yang ditanyakan, silakan.
Oke, silakan Dea. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan untuk kelebihannya. Sekarang saya ingin menanyakan untuk kekurangannya, Ibu, atau dampak negatifnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi untuk dampak negatif atau efek negatifnya di dalam pelaksanaan atau pemanfaatan teknologi informasi ini adalah kalau Anda mengetahui 2 tahun belakangan ini ya, ada virus yang menyerang sistem informasi gitu ya di rumah sakit, di seluruh komputerisasi seluruh dunia gitu ya. Nah, virus menyerang itu pada catatan dokumentasi di komputer gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa rumah sakit yang mengalami kehilangan data pasien gitu ya. Nah, jadi salah satu efek negatifnya atau dampak negatifnya adalah yang pertama adalah kalau adanya virus tadi, maka rentan sekali data itu bisa dicuri atau bisa hilang. Begitu. Ya. Apakah sudah jelas, Dea? Ya, Ibu, terima kasih. Cukup jelas, Ibu. Oke. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Dari saya Baik. cukup, Ibu. Oke. Gantian ya sekarang saya bertanya kepada kalian. Ada yang bisa menjelaskan terkait manfaat dari teknologi informasi, terutama di ranah keperawatan? Silakan, Frida. Kalau dari saya itu keamanan dan kerahasiaannya terjaga, Bu. Jadi tidak ada lagi kertas-kertas yang hilang. Semua data pasien itu disimpan dalam bentuk file seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menjelaskan manfaat dari penggunaan teknologi informasi? Silakan, Risa, barangkali. Dari saya mungkin dari waktunya, Bu. Jadi perawat tidak perlu mendampingi pasien dari saat pengkajian sampai dengan evaluasinya. Oke, mungkin ada yang lain. Anissa, silakan. Kalau dari saya, kayak kualitas pelayanan meningkat. Jadi tuh kita bisa berobat tuh nggak perlu kayak ke puskesmas atau ke klinik-klinik terdekat. Kita bisa melalui kayak aplikasi Alodoc kayak gitu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyampaikan manfaat dari penggunaan teknologi informasi? Bella? Kalau dari saya untuk pekerjaan perawatnya itu lebih efisien aja sih, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi benar apa yang Anda sampaikan tadi beberapa manfaat dari penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, oke, baik, selanjutnya adalah tugas untuk kalian ya. Ini adalah tugas kelompok. Silakan nanti membagi kelompoknya dibagi oleh PJMK. Kemudian buatlah esai dengan salah satu tema di bawah ini ya, boleh salah satu atau rata ya. Nanti ini tugasnya dibagi. Baik, untuk tugas ada pertanyaan barangkali? Tidak ada, Ibu. Ada. Untuk pengumpulannya nanti di minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Oke, baik. Selanjutnya adalah akhir nih dari pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua sudah memperhatikan ya. Silahkan nanti bisa PPT-nya saya bagikan ke Sipen ya. Kemudian bisa dipelajari. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih saya ucapkan. Kemudian kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu di pertemuan berikutnya ya.
Baik, Oke, Baik Ibu. terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga selalu sama sehat. Ibu.